Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rema Septiandari. Saya Yuwindami. Saya Delia Sapitri. Saya Yunita Nurmayanti. Berdirinya kami di sini akan melakukan praktikum mengenai alat penjernih air sederhana. Pendahuluan. Latar belakang, air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi. Tetapi tidak di planet lain. Sebagian besar air terdapat di laut dan pada lapisan-lapisan es seperti di kutub dan puncak-puncak gunung, tetapi juga dapat hadir sebagai awan, hujan, sungai, muka air tawar, danau dan uap air, dan lautan es. Air dalam objek-objek tersebut bergerak mengikuti suatu siklus air, yaitu melalui penguapan, hujan, dan aliran air di atas permukaan tanah meliputi mata air, sungai, dan muara menuju air laut. Selain di bumi, sejumlah besar air juga diperkirakan terdapat pada kutub utara dan selatan planet Mars. Pada bulan-bulan Eropa dan Enceladus, air dapat menunjukkan padatan es, cairan air, dan gas uap air. Air merupakan satu-satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan bumi dalam ketiga wujudnya tersebut. Pengelolaan sumber daya air yang kurang baik dapat menyebabkan kekurangan air, monopolisasi, serta privatisasi, dan bahkan menyebut konflik. Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur sumber daya air sejak tahun 2004, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Dasar teori, air merupakan kebutuhan pokok manusia. Tanpa air, manusia tidak dapat hidup karena lebih dari 50% tubuh manusia terdiri dari air. Namun, tidak semua air yang disediakan alam dapat digunakan secara langsung. Terkadang air tidak sehat karena mengandung kotoran dan tidak jernih, mineral yang tidak dibutuhkan, dan mikroorganisme yang membahayakan. Penjernihan air dilakukan dengan berbagai cara yang umumnya dikelompokkan menjadi 3, yaitu penjernihan air secara fisika, penjernihan air dengan cara manual atau alat sederhana dengan memanfaatkan sifat-sifat fisika air. 2. Penjernihan air secara kimia, penjernihan yang dilakukan dengan memanfaatkan sifat kimia air dan reaksi kimia melalui penambahan atau pengurangan zat kimia yang terkandung di dalam air. Penjernihan air secara biologis, menghilangkan zat yang tidak dibutuhkan dan mikroorganisme dalam air yang dengan bantuan makhluk hidup lainnya. Pada dasarnya, penjernihan air secara fisika merupakan cara yang paling banyak digunakan. Cara ini merupakan proses pertama dari jenis penjernihan lain dan menghilangkan berbagai sifat fisik yang tidak diperlukan. Prinsip penjernihan air secara fisika hanya memenuhi syarat berikut. 1. Menggunakan teknologi tempat guna di dalam alat yang digunakan sesuai dengan lingkungan fisik dan sosial budaya masyarakat setempat. Teknologi sederhana tetapi menjawab kebutuhan masyarakat. 2. Teknologi yang digunakan haruslah mudah dan sederhana agar dapat diterapkan pada semua lapisan masyarakat yang menggunakannya. 3. Teknologi dengan bahan yang mudah dan sederhana tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Bahan yang dibutuhkan untuk penjernihan pun sudah tersedia. 4. Teknologi dengan bahan murah karena jangkauan penjernihan air secara fisika umumnya masyarakat hingga ke pelosok pedesaan. 2. Proses pembuatan alat penjernih air sederhana. Alat dan bahan. 1. Pisau. 2. Gunting. 3. Batu kerikil. 4. Kapas. 5. Serabut kelapa. 6. Arang. 7. Pasir. 8. Botol air mineral. Adapun langkah kerjanya yaitu 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Potong botol air mineral hingga menjadi 2 bagian. 3. Gunakan potongan botol air mineral yang terdapat bentuknya. Lalu masukkan semua bahan dengan susunan. Urutan pertama yaitu kapas. Urutan kedua yaitu batu kerikil. Urutan ketiga pasir. Urutan keempat arang.
Setelah selesai menyusun dan membuat alat tersebut, cobalah masukkan air kotor yang keruh. Lihat dan amati hasilnya. Sangat jernih, bukan? Konsep pembuatan alat penjernih air sederhana. Ada beberapa cara menjernihkan atau menyaring untuk mendapatkan air layak digunakan manusia. Cara tersebut bisa bersifat mekanik maupun kimiawi, tergantung kondisi airnya. Kita di sini akan membahas sistem penjernih air dan penyaringan dengan memperlambat aliran. Sistem ini menggunakan bahan penyaring seperti serabut kelapa, batu kerikil, arang, dan bahan-bahan lainnya. Adapun kegunaan dari bahan-bahan tersebut ialah A. Serabut kelapa dapat menyerap endapan-endapan air. B. Batu kerikil berfungsi untuk menyaring material-material yang berukuran besar, contoh lumut. C. Arang berfungsi untuk menyaring atau menghilangkan bau, warna, zat pencemaran dalam air sebagai pelindung dan penukaran resin dan alat penyaring atau penyulingan air. Kesimpulan, dalam proses pengolahan air bersih umumnya dikenal dengan dua cara, yakni pengolahan lengkap, yaitu air akan mengalami pengolahan lengkap baik secara fisika, kimia, dan bakteriologi. Dua, pengolahan sebagian, yaitu pengolahan air sesuai dengan kebutuhan saja. Pada umumnya meliputi penyaringan, disinfeksi, dan netralisasi. Pada praktikum pembuatan alat penjernih air sederhana ini, yang menggunakan botol air mineral memanfaatkan proses penyaringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.